Ya, sekarang kita akan belajar firman Tuhan, saudara. Kita ada seri khotbah yang luar biasa. Ya, panenmu sekarang. Jadi saya terus ajak saudara tangkap setiap firman yang disampaikan di gereja kita itu selalu menjadi rema, saudara. Baik itu tema tahunan, baik itu tema bulanan, mingguan, selalu dan selalu dan selalu, saudara. Ya, seringkali saudara ya baru mengalami datang gereja tepat Tuhan bicara itu, atau saudara firman Tuhan disampaikan berapa hari tiba-tiba mengalami. Jadi saat saudara tangkap, saya perhatikan selama saya mengembalakan, yang bisa tangkap, yang bisa sungguh-sungguh percayai, yang lalu lakukan, taati, ngalami breakthrough, ngalami yang luar biasa. Seperti gereja kita hidup berjalan dalam tuntunan Tuhan, dibawa dari kasih karunia pada kasih karunia. Jadi saudara tangkap ada panen yang disediakan oleh Tuhan untuk setiap kita, untuk saudara sekarang sedang disediakan oleh Tuhan. Lalu untuk sesi kedua ini temanya adalah dihambat semakin merambat, saudara. Katakan bersama, dihambat semakin merambat. Sekali lagi, dihambat semakin merambat. Sekalipun dihambat, saudara, tidak berhenti, saudara, tidak sama, malah semakin merambat, semakin maju, sekali itu makin luar biasa sekali. Kok diem saja tuh yang di sini? Ya, semakin luar biasa gitu, saudara. Kita akan belajar dari kehidupan Yusuf. Saya percaya Yusuf ini banyak dipakai contoh untuk akhir zaman. Akhir zaman dibutuhkan Yusuf supaya menjadi jawaban. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Lah, apa yang dinubuatkan, apa yang dikatakan untuk Yusuf, saudara? Kejadian 49 mulai ayat 22, saudara. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Artinya digambarkan dia ini seperti pohon apa? Buah-buahan, pohon yang berbuah, bukan pohon yang tidak berbuah. Ada buahnya. Dikatakan di sini yang muda. Ini punya arti bukan muda belum berbuah, tetap segar, bukan menjadi pohon buah-buahan tapi sudah tua, sudah layu, sudah kering, tidak berbuah. Tapi tidak, Yusuf itu dikatakan seperti pohon buah-buahan yang muda, yang segar, yang terus berbuah banyak. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, saudara. Dia pun ya buah-buahan muda, saudara, berbuah terus, saudara. Kenapa? Ada pada mata air, terus mendapat air kehidupan, terus mendapat air pertumbuhan, terus mendapat air, terus sehingga bertumbuh, terus sehingga segar, saudara. Luar biasa. Dandanya naik mengatasi tembok. Jadi saudara, dandanya itu dia tumbuh naik mengatasi apa? Tembok, saudara. Saya ulangi, mengatasi tembok, saudara. Tembok ini bicara apa? Tembok ini bicara seringkali penghalang-penghalang dalam kehidupan. Kadang-kadang ada tembok-tembok penghalang untuk seseorang mengalami kemajuan. Kadang-kadang ada tembok-tembok menghalangi untuk mencapai masuk ya suatu yang luar biasa, pintu yang disediakan oleh Tuhan, saudara. Tapi Yusuf ini seperti ini, saudara. Dia ini seperti pohon buah-buahan yang terus ada tertanam di batang air, di tempat air, saudara. Terus bertumbuh, saudara. Bahkan sekalipun ada tembok-tembok penghalang, dia tetap bertumbuh. Dia menjalar, mengatasi. Ya, lebih, saudara, daripada tembok seperti itu. Kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf. Sejak dari mudanya, saudara lihat, dia itu seperti ini. Pohon buah-buahan, hidupnya berbuah, hidupnya segar. Dia terus naik, betul, saudara. Bahkan juga ada penghalang-penghalang yang terjadi dalam kehidupannya, saudara. Tapi penghalang itu tidak menghambat dia, tidak membuat dia ya berhenti, tidak membuat dia terkulai. Dia tetap merembet, saudara. Mengatasi ya, waktu dia masih muda, dia dapat mimpi dari Tuhan. Dia akan diangkat menjadi orang yang luar biasa, punya kedudukan yang tinggi, jadi penguasa gitu, saudara. Tapi kita dengar kakak-kakaknya iri, kakak-kakaknya nggak senang dengar Yusuf berkata seperti ini, dengar Yusuf mimpi seperti ini. Mereka iri, berusaha Tuhan menghancurkan
Apa yang dikatakan oleh Yusuf, pernah ditangkap masukkan sumber kering saudara di padang saudara. Itu untuk menghambat, gak mungkin mencapai jadi penguasa, apalagi di padang gurun malah masuk sumur. Tapi sekali lagi tetap saja merambat, tetap saja merambat, tetap saja merambat saudara. Ada mata air, ada air kehidupan yang mensupport dia, akhirnya dia bisa keluar. Tetap saja ada lagi saudara penghambat, keluar bukan selesai, dijual ke Mesir jadi budak, kok jadi penguasa, malah turun paling bawah jadi budak saudara. Tapi saudara lihat di Mesir pun sekalipun banyak penghambat saudara, wah dia ngalami banyak saudara, diperlakukan kejam oleh ya kakak-kakaknya, saudaranya saudara, wah dijual sampai seperti itu saudara, jadi budak. Tapi sekali lagi dia tetap merambat, dia tetap merambat karena ada air kehidupan yang terus bisa dihisap, yang terus mensupport dia, yang terus mengatasi tembok-tembok menghalang dalam kehidupannya. Saya doakan setiap saudara juga mengalami seperti ini. Firman Tuhan disampaikan adalah untuk kita. Saat ini rema untuk kita. Saudara mengalami ada tembok-tembok yang menghalangi saudara, sehingga saudara merasa nggak ada jalan lagi, nggak bisa menembus saudara. Dengar, ada air daripada Tuhan yang terus akan mensupport saudara. Sekalipun di alam saudara tetap bertumbuh, saudara tetap bertumbuh, saudara tetap menjalar sampai akhirnya saudara makin tinggi lagi, sampai melampaui tembok-tembok yang menghalanginya. Mungkin ada penghalang karena kesehatan, mungkin ada penghalang karena saudara keuangan, mungkin ada penghalang karena apapun. Ada orang yang tidak suka, ada orang yang iri saudara, apapun yang jadi penghalang dalam kehidupan saudara. Dengar, ada air kehidupan dari Tuhan yang terus akan mensupport saudara, menyegarkan rohmu saudara, menumbuhkan rohmu saudara, ya terus menyegarkan perjuanganmu. Kekuatan dari Tuhan membuat saudara bertumbuh, dan akhirnya saudara akan mengatasi tembok-tembok yang menghalangi dalam kehidupan saudara. Apapun tembok-tembok ya yang menghalangi kehidupan, yang penting apapun yang membuat saudara terhalang untuk kemajuan, dalam nama Tuhan Yesus, imani hari ini saudara akan seperti Yusuf yang terus ada air kehidupan yang mensupport. Saudara tetap bertumbuh, saudara tetap bertumbuh, saudara tetap menjalar, saudara tetap lagi menjalar, saudara tetap naik, saudara tetap naik, mengatasi tembok-tembok seperti itu saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa saudara. Lalu ayat 23, 24, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya. Jadi ada pemanah-pemanah, ini musuh saudara, mengusiknya saudara, memanahnya saudara, dan menyerbunya. Ada serangan-serangan. Kalau tadi tembok penghalang, kita mau maju ada yang menghalangi. Sekarang bukan hanya dihalangi, diserang saudara, diserang saudara, dipanah saudara, diserbunya saudara. Namun panahnya tetap kokoh. Kalau ini panahnya Yusuf, senjatanya tetap kokoh. Sekalipun diserang, sekalipun di sana dipanah, diserbu dengan panah, tetap kokoh. Dan lengan tangannya ya tinggal melihat, tetap saja bisa bergerak oleh pertolongan yang Maha Kuat, pelindung Yakub. Karena ada pertolongan ya Allah yang Maha Kuat yang melindungi dia. Boleh musuhnya menyerang saudara, boleh musuhnya menyerbu saudara, boleh diserbu dengan panah-panah, dan semuanya tetap saja ada perlindungan daripada yang Maha Kuat saudara. Oleh sebab ya gembalanya gunung batu Israel, Tuhan menjadi gunung batu perlindungannya. Saudara bisa lihat juga saudara, selain tembok penghalang, ya peristiwa dengan kakaknya juga bisa dikatakan intervensi. Wah diiri tadi, wah diperlakukan kejam tadi saudara, dijual ini dan itu tuh diserang saudara. Tapi saudara juga bisa lihat setelah jadi budak pun ada serangan-serangan, merupakan apa? Godaan. Iblis kadang-kadang gitu kalau bisa nyerang supaya menghancurkan kita, gagalkan kita. Tapi kalau kita tetap kokoh, tetap maju terus, kadang-kadang dibalik saudara, ya digoda dengan dosa saudara. Pakai istri Potifar menggoda dia, setiap hari digoda, dia tetap kokoh. Ada perlindungan dari Tuhan, menjadi batu perlindungannya saudara. Bahkan akhirnya dijebak saudara, untuk dia dipaksa berbuat dosa,
tapi tetap ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dia bisa selamat. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Terus ada orang yang ingin menghancurkan, tetap kokoh saja. Dia diserang dengan banyak, saudara. Di penjara, pernah dilupakan juga, saudara, oleh juru roti yang sudah ditolongnya. Tapi sekali lagi, apapun yang diizinkan, sekali lagi imannya tetap kokoh, keadaannya tetap utuh, saudara. Ada perlindungan. Ya, tepuk tangan yang meriah. Hari ini saya juga akan berkata pada setiap saudara, mungkin ada saudara yang mengalami diserang ini, diserang ini, diserang ini. Mungkin kompetitor dalam pekerjaan saudara, saudara disantet, saudara punya iman. Ya, oh Tuhan melindungi. Santet tidak mempan kepada keturunan Yakub. Santet tidak mempan kepada anak-anak Tuhan. Santet tidak mempan kepada saudara dan saya. Asal kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya jangan buka celah. Enggak, jangan takut, tetap kuat, tetap gentar, saudara. Ya, serangan-serangan tidak akan bisa kena. Tuhan berkata, satu rambutmu tidak akan rontok kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan itu maha kuat, lebih kuat dari serangan apapun. Jangan takut, saudara, dengan serangan-serangan dalam hidup saudara. Oh, saudara kerja, wah, bahasa lain disantet, dikasih, didukunkan, kasih beras kuning, beras apa lagi, saudara? Beras merah, saudara, apalagi ketan apa, saudara, tambah lagi beras hijau atau kacang hijau. Nggak usah takut, cari ayam saja, beri makan ayam, saudara, berasnya gitu, saudara, tolak balik dalam nama Tuhan Yesus. Jangan gentar, ada perlindungan daripada Tuhan yang tidak bisa ditebus oleh siapapun. Amin. Imani saat ini yang sedang diserang, oh dengan cara apapun lah, saudara, cara licik lah, saudara, cara fitnah lah, saudara, persaingan yang tidak sehat atau apapun, dalam nama Tuhan Yesus, hatimu jangan gentar, hatimu jangan lemah, jangan putus asa. Pegang ada pengurapan seperti Yakub yang diberikan pada setiap saudara dan saya. Beri tepuk tangannya yang sangat meriah, saudara. Semua orang alami, gereja kita yang alami. Sejak gereja kita berdiri lahir, terus ada saja ini dan itu, ada penghalang-penghalang untuk kemajuan, tapi tetap merembet maju. Ada serangan-serangan yang diberikan, ya fitnah macam-macam, terus saja tidak goyah, tetap maju dan tetap kokoh. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 25, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa. Saudara, Allah yang Maha Kuasa ini bahasa aslinya El Shaddai. Ada El Shaddai, saudara. Saya percaya enggak kebetulan disampaikan pada kita, karena awalnya gereja kita sebelum jadi gereja keluarga Allah itu persekutuan doa El Shaddai. Waktu di rumah saya itu persekutuan doa El Shaddai, lalu pindah di Selamat Riyadi, kita rubah jadi tadi persekutuan doa El Shaddai jadi El Shaddai Presenter. Kalau saudara ikuti sejak awal, setelah itu baru keluarga Allah, GP keluarga Allah. Jadi sejak awal ada El Shaddai yang menyertainya, saudara. Yang saudara lihat ya, akan memberkati engkau. Kok diem, saudara? Ya akan memberkati engkau. Amin gitu, saudara. Dengan apa, saudara? Berkat dari langit di atas. Siapa mau diberkati dengan berkat dari langit dari atas oleh El Shaddai, angkat tangan. Terima, saudara. Dengan berkat samudera raya, ya letaknya di bawah. Ada dua yang beda. Satu dari atas, itu jelas kita sudah dengan semuanya diberkati, diberkati, terima dengan iman, saudara. Tapi ada berkat, saudara, dikatakan letakkan di bawah, saudara, di samudera, saudara, raya. Artinya apa, saudara? Bisa banyak berkat-berkat yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, bisa digali, dimunculkan. Berkatnya mulai dibukakan. Bisa juga tambang-tambang. Bangsa kita kaya dengan tambang-tambang, saudara. Diberkati dari atas. Ada terang Tuhan turun, tapi juga tambang-tambang dibangkitkan, digali, luar biasa sekali, saudara. Ya, dan berkat buah dada
keadaan kandungan. Artinya apa? Seperti berkat seorang ibu yang sejak dari kandungan dipelihara, dijagai, dipelihara sampai terus saudara, sampai lahirnya bayinya. Ada ya Allah bertindak seperti seorang ibu saudara, terus dipelihara, terus dijagai, terus ditumbuhkan, bertumbuh. El Shaddai, Tuhan kita bertindak saudara. Dia seperti El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang memelihara, Allah yang terus mencukupi, Allah yang melimpahi. Betul saudara, ada yang luar biasa sekali saudara. Lalu ayat 26 saudara, berkat ayahmu apa saudara? Melebihi. Ada kata-kata melebihi, katakan saudara apa saudara? Melebihi, ada berkat yang lebih daripada yang lain, artinya gitu. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Ada gunung-gunung, wah di situ ada berkat. Tapi berkat daripada Tuhan itu lebih daripada yang sudah ada sejak dari dulu. Ini lebih berkatnya, yaitu yang paling sedap. Wah lebih besar, lebih luar biasa, lebih sedap, lebih mulia di bukit-bukit yang berabad-abad. Jadi lebih dari semua yang ada sebelumnya sejak dari dulu. Semuanya itu akan turun dari atas kepala Yusuf. Semua itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Artinya diistimewakan, dibedakan, diberkati lebih daripada yang lain. Saya percaya, saya imani saudara, semuanya itu akan turun ke atas kepala Obadja gitu saudara. Kalau saudara imani, semua itu akan turun atas kepala Ferry gitu saudara. Kepala saudara masing-masing, imani. Saudara percaya saya, selalu saya ingin saudara, semua yang disediakan oleh Tuhan termasuk janji ini tidak otomatis datang, tidak otomatis saudara dapatkan. Saya akan ulang-ulang terus. Karena ini yang menentukan. Banyak orang sudah ikut Tuhan lama tapi nggak pernah mengalami sesuatu. Karena hanya datang jadi pengunjung. Saya katakan kalau saudara kondangan, ya ada berkat lahiriah toh, makan ya. Kalau saudara sedang datang, saudara nggak pernah kenyang, nggak pernah dapat saudara. Ya sekalipun sudah disediakan, saudara harus tahu, saudara percaya ini disediakan untuk saudara. Betul nggak saudara? Saudara percaya harus berani ngambil dengan tubuh lahiriah. Ambil makan baru saudara kenyang, baru saudara dapat berkat lahiriah seperti itu. Saudara harus ada tindakan, sekalipun sudah disediakan, dijamin, percaya dan ambil langkah, terima, ambil. Saudara dapat, saudara ikut seminar yang hebat-hebat, wah ada pengetahuan luar biasa, nggak langsung saudara dapat jadi pandai, tidak. Saudara dengarkan sungguh, saudara tangkap ya pengajaran itu, saudara tangkap luang pesta sistem luar biasa, saudara tangkap pengetahuan itu, masukkan, terima, tangkap, terima, baru saudara dapat. Demikian juga dengan berkat-berkat rohani yang saya katakan, yang dikotbahkan, yang disampaikan, saudara, yang ditawarkan, saudara dengar, tidak otomatis saudara dapat, tidak otomatis. Harus saudara perhatikan, harus saudara dengan hati yang lapar dan haus, dengan iman, tangkap, terima, aku terima, aku percaya, aku ambil. Oh aku terima pengampunan yang sudah disediakan, aku terima keselamatan yang disediakan, aku terima pemulihan, aku terima anugerah. Baru saudara dapat, dengar ya. Berkat lahiriah, kalau saudara nggak ambil secara tubuh lahiriah, saudara nggak dapat. Berkat jiwa saudara, kepandaian, kalau saudara nggak ambil dengan jiwa saudara, saudara nggak dapat. Berkat roh juga sama. Kalau hanya datang kondangan sebagai pengunjung, lihat saja, berkat makanan nggak pernah kenyang. Kalau hanya sekedar dengarkan, yaitu pengajaran hebat-hebat, nggak pernah ditangkap sungguh-sungguh, saudara nggak pernah pandai. Kalau saudara ibadah sama, ada pengurapan. Saya sering berkata, ambil tindakan profetik, terima. Ada janji Tuhan, ada semua berkat, terima. Terima. Kalau di tempat Daud sedang dikatakan, Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Kasih, Tuhan mengasihi kita. Oh semua berkata, amin, diterima gitu saudara. Saudara baru dapat, betul. Itu saudara harus tangkap sungguh-sungguh. Jadi tidak otomatis. Jangan hanya datang sebagai pengunjung, tapi sungguh-sungguh Tuhan itu ada. Dia itu roh,
Dia sedang berbicara, pesannya ditangkap, janjinya ditangkap, pengurapannya ditangkap, dan saudara akan dapatkan sesuatu yang sudah disediakan oleh Tuhan. Berkat-berkat yang luar biasa sekali. Saudara bisa lihat dimanapun, ya Yusuf dapat berkat istimewa lebih dari yang lain. Di keluarganya dia dapat berkat lebih dari semua kakak-kakaknya. Di rumah Potifar dia dapat berkat istimewa lebih dari semua budak yang lain. Di penjara dia dapat berkat lebih dari semua narapidana yang lain. Di Mesir dia dapat berkat lebih dari semua pejabat Mesir siapapun. Melebihi itu yang didapatkan oleh Yusuf, saudara. Nah sekarang rahasianya apa? Kita akan belajar 3 rahasia. Yusuf menerima berkat yang luar biasa, yang istimewa seperti ini, supaya kita juga bisa pelajari, kita bisa dapatkan juga, saudara. Yang pertama, Yusuf memiliki jiwa yang istimewa. Katakan dulu, saudara. Jiwa yang istimewa, jiwa yang baik, jiwa yang bersih, jiwa yang luar biasa gitu. Jiwa yang istimewa. Dalam arti begini, saudara, dia itu punya pikiran yang luar biasa. Dia punya pikiran yang positif. Dia tidak pernah mau pikiran yang negatif, saudara. Dia jaga pikirannya luar biasa. Orang berkata negatif, dia tetap berpikir positif. Orang lihat banyak orang keadaannya sedang negatif, dia tetap pikirannya positif. Dia tidak pernah punya pikiran yang negatif. Dia belajar berpikir seperti Tuhan berpikir, saudara. Dia belajar terima seperti itu, saudara. Saudara bisa perhatikan, yang pertama, waktu dia diperlakukan kejam oleh kakak-kakaknya, sampai masuk sumur, sampai jual di Mesir, dia nggak pernah berpikir negatif. Dia tetap berpikir positif. Saudara masih ingat waktu dia sudah diangkat oleh Tuhan, kakak-kakaknya datang ketemu Yusuf ketakutan karena dulu berbuat jahat pada Yusuf. Keadaan ketakutan, Yusuf berkata apa? Ini aku ya yang kau jual ke Mesir, tapi kamu gak usah takut. Bukan kamu yang mengirim aku ke Mesir, Tuhan yang mengirim aku ke Mesir dengan satu tujuan. Karena Tuhan sudah punya rencana, aku mau dijadikan penguasa di Mesir. Perlu kendaraan untuk sampai ke Mesir. Sekalipun kendaraannya berupa iri, berupa aniaya, dijual, kendaraan itu membawa dia ke Mesir. Dia berpikir positif sekalipun diperlakukan sangat tidak baik. Betul? Kalau dia berpikir negatif, dia akan pahit hati, dia akan sakit hati. Kakaknya dibantai, gak bisa dipakai Tuhan. Dia diperlakukan apapun tetap berpikir positif. Semuanya, keadaannya boleh kelihatannya negatif, tetap dia positif. Dia juga sama digoda, difitnah sama istri Potifar, betul? Difitnah, tapi dia tidak mikir negatif. Dia juga di belakang sebetulnya tidak adil oleh Potifar sendiri. Potifar terlalu mudah percaya dengan istrinya, betul nggak? Istrinya akan menfitnah dia. Walaupun dengan suaminya percaya. Yang masukkan penjara siapa? Potifar. Bukan istrinya, Potifar. Istrinya yang menfitnah, yang masukkan penjara tetap Potifar. Tapi sekali lagi, setelah dia diangkat, terbukti dia tetap punya pikiran positif. Semua ada dalam kehendak Tuhan, semua ada dalam rencana Tuhan. Ya, kalau Tuhan gak izinkan, gak bisa menghancurkan. Kalau Tuhan izinkan, ada tujuan baik supaya masuk penjara. Supaya apa? Bukan hanya di Mesir. Untuk jadi penguasa Mesir harus masuk istana. Dengan difitnah dia masuk penjara istana. Lebih dekat lagi, betul saudara ya? Pikirannya tetap positif, saudara. Dia dilupakan oleh juru roti. Ya sudah janji, bukan juru minum. Kalau engkau nanti keluar aku akan tolong. Janji, tinggal janji, saudara. Tapi dia dilupakan. Dia tetap berpikir positif. Dia enggak kecewa, saudara. Karena apa? Dia pikirannya punya pikiran Kristus. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya menabur, ada waktunya menumbuhkan, ada waktunya menuai, ada waktunya diproses habis-habisan, ada waktunya diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Betul saudara? Ada waktunya dia gak kecewa, pikirannya tetap positif, hatinya tetap iman. Luar biasa saudara. Karena memang seperti itu saudara. Kalau dulu juru minum langsung keluar, dia dikeluarkan, nggak ketemu sama Raja Fir'aun, saudara. Dia disuruh nunggu di situ, saudara. Dilupakan, ya juru minumnya lupa. Itu dalam rangka rencana Tuhan. Sampai waktunya,
Ya Raja Fir'aun mimpi, nggak ada yang bisa mengartikan mimpi. Baru dicari orang yang bisa mengerti mimpi. Barulah juru minum itu ingat, di penjara ada seorang yang bisa mengartikan mimpi. Lapor Fir'aun, dia dipanggil. Tepat waktunya, saat waktunya tiba, dia diangkat, dia dipulihkan. Hanya sekejap, paginya masih narapidana mungkin, sorenya sudah jadi penguasa di Mesir. Karena bisa berpikir positif. Betul saudara? Saya ajak setiap saudara, jangan mau diracuni pikiran negatif. Tuhan itu positif, Tuhan itu enggak punya negatif. Di atas kayu salib, palang yang negatif hilang, dirubah menjadi positif. Tuhan berkata, rancanganku adalah rancangan mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan, mengadakan kasih karunia. Kalau kita kemudian diproses menderita, itu tetap karena punya rancangan supaya kokoh, supaya punya pengalaman, supaya nanti bisa dipercaya lebih besar lagi. Tuhan punya rencana. Jangan pernah berpikir negatif yang membuat saudara putus asa. Jangan pernah mau berpikir negatif yang membuat saudara kecewa. Jangan pernah mau berpikir negatif apapun dilakukan orang lain, supaya saudara enggak sakit hati, supaya saudara enggak saudara kecewa, pahit hati dan lain, supaya saudara tidak berpikir salah, supaya tidak berpikir kata salah, supaya tidak bertindak salah, supaya langkahmu tetap benar. Miliki jiwa yang luar biasa, bisa berpikir benar, bisa berpikir positif, berpikir seperti Tuhan berpikir. Saudara akan hatimu tidak rusak, hidupmu baik. Saudara lihat banyak orang karena berpikir negatif, kecewa, undur, sakit hati, ngomongnya jahat, lalu melakukan banyak kejahatan, rusak. Hari ini apapun yang terjadi dalam saudara, saya ajak uji. Saudara mikir negatif atau positif? Dengar, kalau saudara mau berkat seperti Yusuf turun dalam hidupmu, taklukkan pikiranmu dengan pikiran Tuhan. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Saudara adalah anaknya Tuhan yang tidak akan disia-siakan. Saudara adalah pilihan Tuhan yang akan dipakai Tuhan. Jadi alatnya luar biasa untuk jadi terang bagi dunia yang gelap, untuk jadi berkat, untuk memuliakan nama Tuhan. Berkilah positif dalam hidupmu. Masa depanmu dalam rancangan yang indah. Keluargamu dalam rancangan yang indah, pelayananmu dalam rancangan yang indah. Saudara berpikir positif. Ayo saudara, hapus semua yang negatif. Percayalah, Tuhan itu enggak punya rancangan negatif. Dia pribadi enggak ada negatif. Punya jiwa yang luar biasa. Amin. 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 Lah, selain pikirannya positif, dia punya hikmat Tuhan. Kepandaian yang luar biasa sekali. Jiwanya luar biasa. Dia punya hikmat Allah yang luar biasa. Maka saya ajak saudara banyak belajar. Renungkan firman siang dan malam. Firman itu akan menjadi rema. Firman itu akan jadi pembukaan-pembukaan ilahi yang luar biasa. Makin banyak saudara renungkan firman, hikmat saudara akan makin berkembang. Hikmat saudara akan berkembang. Hikmat Allah lebih daripada hikmat manusia. Hikmat Allah lebih daripada hikmat dalam dunia. Saudara melampaui. Yusuf punya hikmat lebih daripada siapapun pada zamannya. Orang Mesir semua kalah. Daniel punya hikmat Allah lebih daripada pejabat siapapun. Hikmat luar biasa. Salomo punya hikmat Allah lebih daripada raja siapapun. Punya jiwa yang luar biasa. Banyak belajar. Ya, sebagai pelajar banyak belajar firman. Tapi lebih lagi bukannya belajar pengetahuan, hikmat, firman yang diurapi, firman yang disingkapkan, firman yang sampai jadi rema. Dengan firman tangkap saudara, ini hikmat yang lebih dari pengetahuan dunia. Ini hikmat daripada Tuhan melampaui. Jiwa yang luar biasa. Katakan sebelah, ayo miliki jiwa yang luar biasa. Pikiran saudara, kepandaian yang luar biasa. Yang kedua, saudara miliki kepribadian yang istimewa. Katakan kepribadian yang istimewa. 1, 2, 3. Kepribadian saudara, pribadinya, karakternya, sifatnya, buah roh. Ada karakter, ada pribadi yang bisa dipercaya. Seorang yang bisa dipercaya. Yusuf jadi orang bisa dipercaya, saudara. Sehingga dia terus dipercaya yang besar.
Alkitab berkata siapa bisa dipercaya, dia dapat kepercayaan banyak. Siapa percaya dalam perkara kecil, dia akan diberi kepercayaan yang besar. Di Roma, Yusuf jadi anak yang bisa dipercaya. Kakak-kakaknya nggak bisa dipercaya, suruh ngembalakan kambing domba. Kadang-kadang di padang, kalau di sana itu bisa berhari-hari di sate, saudara. Laporannya ini dimakan sama serigala, gitu saudara. Nggak bisa dipercaya, saudara. Sehingga kakak-kakak yang tidak dipercaya besar. Yusuf anak yang jujur, yang bisa dipercaya. Ya, tidak yang tidak. Dia tidak mencuri, dia tidak membohongi, dia tidak menipu. Dia punya hati pribadi, orang yang bisa dipercaya. Betul saudara? Di rumah Potifar, dia tetap pribadi yang bisa dipercaya. Semua yang dipercayakan pada Yusuf dikerjakan sebaik mungkin. Bahkan dia tidak mau curang. Digoda oleh istri Potifar untuk berbuat zina, dia berkata tidak. Demi Tuhan, demi tuanku, aku tidak mau melakukan curang. Aku tidak mau salah. Dia tetap jadi pribadi yang bisa dipercaya. Ada orang, ada Potifar, tidak ada Potifar, tetap saja dia bisa dipercaya. Betul saudara? Maka dia diangkat menjadi penguasa di rumah Potifar. Di penjara sama, saudara. Dia bisa dipercaya. Kalau diserahkan pada orang lain, saudara, mungkin makan di penjara kan wah berharga, mungkin dihabisin sendiri. Kuncinya mungkin malah untuk cari siapa mau melarikan diri, malah nggak bisa percaya, resiko. Tuhan lihat Yusuf bisa dipercaya. Penjaga, saya percaya kepala penjaga lihat orang ini bisa percaya, kasihkan Yusuf. Maka Yusuf diangkat jadi kepala orang yang punya kuasa di penjara. Kenapa? Bisa dipercaya. Serahkan yang lain rusak, serahkan pada Yusuf, aman. Bagus, semua berjalan baik. Kenapa? Bisa dipercaya. Di kerajaan, di istana Fir'aun, serahkan pada pejabat yang lain, belum tentu bisa, belum tentu jujur. Ada enggak pejabat yang korupsi? Banyak katanya gitu. Tapi Yusuf bisa dipercaya. Saudara perhatikan waktu dia diserahi sungguh-sungguh, semua yang dihasilkan bukan untuk dirinya, untuk raja Fir'aun. Semua yang dihasilkan untuk raja. Dia dipercayai jadi orang yang bisa dipercaya. Raja percaya dia, terus sebesar apapun dipercayakan, sampai seluruh negara yang percayakan, sampai seluruh kerajaannya dipercayakan, karena bisa dipercaya. Betul. Saya ajak saudara uji. Kalau tadi jiwa yang istimewa, sekarang pribadi istimewa. Saudara ini orang yang bisa dipercaya atau tidak? Coba jujur. Ayo, jadi suami yang bisa dipercaya atau tidak? Di rumah, kalau di luar nggak ada istrinya, bisa dipercaya nggak? Nggak, jujur saudara. Betul? Jujur. Jadilah suami yang bisa dipercaya. Amin. Nah, istri-istri sing banter, amin Pak. Ditegaskan lebih lagi Pak. Nggak kelihatan nggak di luar. Jadilah istri yang bisa dipercaya. Ganti dong istri. Ayo, bisa dipercaya nggak? Kalau uang yang dari kerja suami diserahkan istri, bisa dipercaya nggak? Jangan dihabiskan semua. Ada yang dipakai untuk masa depan, betul nggak? Jangan dasarnya keinginan, memang kebutuhan. Keinginan itu gak ada habisnya. Mumpung keluar baru loh. Jenis pabrik itu selalu keluar baru saudara. Saudara gak akan berhenti berinya. Ini mumpung keluar baru loh. Keluar baru loh, beli lagi. Nanti keluar baru lagi, beli lagi. Mumpung keluar baru lagi, beli lagi. Gak berapa habis-habisnya belinya. Kalau mumpung keluar baru. Oh, ini mumpung bagus loh. Pas ada yang bagus, saudara dengar. Dunia itu berusaha sebagus mungkin. Berlomba-lomba akan lebih bagus lagi. Nanti saudara sudah beri lebih bagus lagi. Nanti sudah ada lebih bagus lagi. Nanti ada lebih bagus lagi. Nggak ada habisnya. Dipercaya keuangan. Bisa dipercaya. Jadi orang tua, anak itu kepercayaan Tuhan loh. Betul? Saudara dapat anak itu kepercayaan Tuhan. Peliharalah dengan baik. Didiklah dengan baik. Perjuangkan dengan baik. Sampai bertumbuh menjadi anak yang baik. Anak yang berhasil.
anak yang sukses, anak yang dipakai Tuhan. Jangan asal-asalan, sudah terserahlah. Itu anakku, jangan. Ada doa sungguh-sungguh untuk anak-anakmu. Ada perhatian sungguh-sungguh. Ada perjuangan sungguh-sungguh. Setiap anak diperjuangkan. Sampai bertumbuh dengan baik. Sampai anak itu berhasil mencapai rencana dari Tuhan. Petrus berkata, adalah kebahagiaan yang luar biasa kalau aku lihat anak-anakku bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam Tuhan, sukacita. Ya, tapi saya ajak kita koreksi. Jadi suami bisa percaya enggak? Jadi istri bisa dipercaya enggak? Jadi orang tua bisa percaya enggak? Kalau ada saudara punya anak enggak diurusi, nanti selesai kebaktian jangan pulang. Cari anakmu dulu, bawa pulang. Itu tanggung jawab dari Tuhan. Loh, betul kan saudara? Ini tugas daripada Tuhan. Bukan hanya untuk produksi anak, tapi untuk tanggung jawab saudara. Setuju? Bisa dipercaya. Anak itu dilahirkan dalam keluarga supaya ada yang melihara, yang memperjuangkan. Di sini saya lihat Bu Esther ini, kids itu saudara, diserai kids, bertanggung jawab, dibangun, dididik, dikembangkan. Betul saudara? Ayo, jadi anak bisa dipercaya orang tua enggak? Orang tua berjuang biayai sekolah. Kadang-kadang ya kalau enggak ada sampai utang-utang. Ayo saudara. Orang tua berjuang seperti itu. Belajar sungguh-sungguh atau suka bolos? Belajar sungguh-sungguh atau gadget sungguh-sungguh? Itu bicara bisa dipercaya atau tidak? Betul? Ayo, anak-anak belajar sungguh-sungguh. Ya, bisa dipercaya orang tua, pengorbanan orang tua. Orang tua perjuangkan saudara. Saudara harus berjuang sungguh-sungguh. Saudara sukses, orang tua senang, Tuhan senang. Disuruh jangan badi sama orang tuanya sendiri badi. Wah, la. Ada enggak anak yang badi? Oh, banyak. Tapi kalau anaknya keluarga Allah enggak ada. Enggak ada ya Bu Esther ya? Enggak ada. Dididik tidak badi. Jadi jemaat, jadi karyawan. Jadilah karyawan yang bisa dipercaya oleh perusahaan. Kalau saudara nggak bisa percayalah, nggak akan naik, malah mungkin diturunkan. Betul? Ada kerjakan sebaik mungkin, seperti Yusuf. Jujur, milik perusahaan jangan dicuri, jangan diambil. Jujur bisa dipercaya. Waktunya jangan dicuri, jam kerjanya dipakai untuk kerja, jangan untuk yang lain, jangan untuk malas-malasan, jangan untuk gadget. Jujur, bisa dipercaya. Kerjakan sebaik mungkin. Saya jamin kalau saudara jadi karyawan bisa dipercaya, diberi tugas, kerjakan sungguh-sungguh. Jadi sebaik mungkin, pasti saudara diangkat. Jadi pimpinan juga sama, pimpinan yang bisa dipercaya. Saudara, betul enggak? Kalau enggak akhirnya ya enggak akan jadi. Kalau saudara enggak adil, Tuhan enggak berkati juga. Jadi sales, saudara jualan bisa dipercaya. Jangan cari untung sebesar-besarnya, bohong nanti semua kecewa, beli besok enggak beli lagi. Bisa dipercaya, orang senang beli dari saudara bagus. Bisa dipercaya, besok beli lagi. Jadi jemaat yang bisa dipercaya. Amin. Amin. Bisa dipercaya itu gimana, saudara? Bisa sama. Kalau saudara ditempatkan di keluarga Allah, di gereja ini, saudara bisa dipercaya. Ikuti dengan sungguh-sungguh. Setia ikuti sungguh-sungguh, saudara. Di sini saudara bertumbuh. Saya ajak yang pertama pelayan Tuhan. Jadilah pelayan Tuhan yang bisa dipercaya Tuhan dalam gereja kita. Layani sebaik mungkin. Gembalakan jemaat sebaik mungkin. Ya, ajar jemaat sebaik mungkin. Perjuangkan jemaat sebaik mungkin. Makin bertumbuh, makin berhasil, makin jadi berkat, makin memuliakan Tuhan, makin berkenan di hatinya Tuhan. Pelayan Tuhan harus jadi pelayan Tuhan yang bertanggung jawab, bisa dipercaya. Jangan diberi anggota komsel nggak diurusin, itu nggak bisa dipercaya. Siapa bisa percaya dari perkara kecil baru diberi yang besar. Kalau kecil aja nggak bisa dipercaya, jangan doa Tuhan pakai aku luar biasa, jangan, nggak akan. Tapi yang kecil-kecil saudara bisa dipercaya. Latihan sungguh-sungguh, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau saudara bisa dipercaya, saudara percaya, saudara jadi berkat bagi jemaat, saudara jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, saudara akan dipercaya yang besar. Jemaat sama, jemaat yang percaya di sini. Saudara dilayani, di sini saudara bertumbuh, betul enggak? Tapi ada tanggung jawab, maju atau tidak disupport gereja.
yang Tuhan ya percayakan kita bersama-sama. Nggak bisa hanya yang melayani berapa saja, nggak bisa. Semua jemaat bergandengan tangan di gereja yang Tuhan percayakan, majukan bersama, support bersama-sama. Di sini kita ya digembalakan, di sini kita dimuridkan, di sini kita bertumbuh, di sini kita berkarya, kita support lagi sehingga gereja Tuhan makin maju lagi, sehingga dipakai lebih selamatkan banyak jiwa. Bisa dipercaya. Ya, kalau diuraikan panjang lebar, tapi berapa saya percaya itu penting sekali. Jadi orang yang bisa dipercaya. Yang terakhir, saudara, penting sekali, saudara, ya, itu Yusuf punya roh. Punya apa? Roh yang istimewa, luar biasa. Kejadian 41 ayat 38 mulai. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawai, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah, roh kudus. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau, yang engkau menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata ini kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kenapa dia diangkat kedudukan yang paling tinggi, orang kedua setelah Fir'aun rajanya? Karena dia punya roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa ini melebihi dari semuanya. Lebih dari satu, lebih dari dua. Lebih daripada dia punya jiwa yang luar biasa. Karena dia punya roh yang luar biasa. Roh itu yang menolong, sehingga punya jiwa yang luar biasa. Sehingga kita bisa berpikir positif. Sehingga kita punya hikmat Tuhan, punya kepandaian dari Tuhan. Roh Kudus juga yang menolong kita. Sehingga ada buah roh, ada sifat-sifat ilahi, ada karakter yang baik. Bisa jadi orang bisa percaya karena pertolongan dari roh Allah, dari roh kudus. Jadi saja saudara bangun kehidupan ini sungguh-sungguh. Jangan sekedar jadi orang Kristen atau anggota jemaat. Sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan. Tuhan itu nyata. Kita bukan hanya agamawi saja. Kita ikut Tuhan yang hidup. Kita ikut Tuhan yang berkarya. Kita ikut Tuhan yang tinggal dalam hati kita. Kita ikut Tuhan yang jadi penolong bagi kita. Dia mau tinggal dalam hati kita. Dia menolong kita. Menolong apa? Yang kita tidak bisa. Dia menolong. Dia mau bisa. Maka yang tidak bisa jadi bisa. Pikiran yang tidak baik bisa jadi baik. Sifat karakter pribadi yang tidak baik bisa jadi baik. Yang tidak mungkin kita lakukan jadi mungkin. Saudara lihat, orang-orang yang punya roh yang luar biasa dibawa sampai puncak. Yusuf karena punya roh yang luar biasa. Daniel sama. Dia karena punya roh yang luar biasa. Jadi orang kedua karena tidak ada pejabat yang seperti Daniel juga, seperti Yusuf tadi. Daud juga sama. Saudara, Salomo juga sama. Semua khususnya yang punya roh yang luar biasa, ngalami sesuatu yang luar biasa. Itu adalah jaminan. Ayo bangun kehidupan yang nyata bersama Roh Kudus. Saudara ingat, ada Tuhan dalam kita. Ada roh Allah tinggal dalam kita. Ada sungguh-sungguh. Bergaul, saudara. Terus belajar, bergaul, taati, tuntuni, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Makin hari, makin saudara akan mengalami karya Roh Kudus. Luar biasa. Dan waktu saudara makin penuh Roh Kudus, Tuhan berkarya makin hebat, makin luar biasa. Amin. Sekarang saya mau ajarkan sesuatu yang sangat penting. Saya harap saudara tangkap sungguh-sungguh. Zaman Yusuf itu seperti zaman akhir zaman. Banyak orang sudah saudara dengar dibutuhkan Yusuf rohani untuk akhir zaman. Kenapa? Saudara dengar, zaman Yusuf pernah mengalami kemarau panjang, berat sekali, betul gak? Sampai semua gak bisa makan, ada tak? Betul saudara ya? Tapi saudara lihat ya, zaman Yusuf justru saat kemarau paling parah. Kemarau paling parah, katakan saudara, kemarau paling parah. Justru saat itulah Yusuf sedang mengalami berkat yang paling besar. Saya ajak saudara tangkap dulu. Di zaman yang sama, saat itu orang Mesir dan bangsa yang lain semua mengalami parah, paling parah, gak ada makan. Tapi Yusuf pada zaman itu justru mengalami kelimpahan, makin limpah, makin limpah, makin limpah, makin limpah.
Benar ya saudara? Saya ajak saudara. Ya, sekarang kan sama. Yesaya 60 itu sama. Dunia dalam gelap. Semua gelap. Bangsa-bangsa dalam kekelaman. Makin gelap, makin parah. Saudara jangan salah ya. Dunia itu bukan makin baik loh. Selalu makin tidak baik. Makin gelap, makin parah. Sampai bangsa-bangsa kelam. Betul enggak? Dunia dalam gelap, bangsa kelam. Tapi dengar. Ada sisi lain. Anak-anak Tuhan, umat Allah. Sedang terima terang Tuhan. Sedang diterangi. Sampai kemuliaan Tuhan terpancar. Yang satu gelap, makin gelap, makin gelap. Yang sisi yang kedua adalah diterangi sampai memancarkan terang, sampai percaya kemuliaan Tuhan luar biasa. Ada dua tempat. Saudara di situ atau di sini? Di tempat gelap atau di tempat terang? Saya ulangi lagi, siapa yang pilih? Saya di tempat terang, di sini angkat tangan. Yang pilih saja. Katakan Tuhan, saya di tempat yang terang saja. Nah, kalau saudara mau di tempat di sini, saudara terima dengan iman. Saudara jangan pinggir gelap. Dunia memang gelap. Kalau saudara dengar berita parah, makin resesi, makin parah, keadaan makin parah. Saudara jangan ikut-ikut berpikir seperti di sini. Parah. Sekarang memang angel, kecuali perusahaanku akan sulit. Ini tidak bisa maju. Ini majunya sulit. Saudara kalau terjebak, saudara dengar ya, jangan terjebak di sini. Kalau saudara berpikir yang di sini, Tuhan berkata seperti yang kau pikirkan jadi. Saudara jangan percaya di sini. Memang sulit, memang gak bisa. Memang itu tidak mungkin. Kalau saudara terus berpikir, percaya, berkata seperti di sini, jadi hidupmu di sini. Sekalipun saudara anak Tuhan, sekalipun Tuhan sedang sediakan terang, tapi karena saudara hidup di sini. Dengar, hari ini kalau saudara mengalami itu, saudara tetap gelap, keluarlah dari sini, pergilah ke sini. Saudara mulai melihat terang Tuhan, melihat dengan mata roh, terima terang. Aku bersyukur, Tuhan terangi aku. Sekalipun dunia gelap, Tuhan terangi aku. Tuhan urapi aku. Tuhan persiapkan aku. Tuhan terangi. Kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidupku. Justru aku sedang dipanggil Tuhan. Dipakai jadi terang. Jadi terang. Jadi terang. Aku diberkati. Justru aku seperti Yusuf. Jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Ini penting saudara. Kalau saudara kejebak berpikir, berkata seperti dunia, saudara akan mengalami seperti dunia. Waktu zaman itu di Gosyen beda. Mesir semua kering, lapar. Tapi di Gosyen pelimpahan. Ada perbedaan. Tuhan bisa ngadakan perbedaan. Percaya saudara. Percaya saudara. Jangan sampai kejebak di sana. Belajarlah hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. Berpikirlah seperti Tuhan berpikir. Ya, berkatalah seperti Tuhan berkata. Percayalah seperti janji Tuhan. Sebab saudara dengar, pikiranmu ada kuasa. Ucapanmu ada kuasa. Kalau saudara mau hidup di sini, jadi terang, ucapanmu negatif. Saudara nggak bisa. Saudara yang menciptakan negatif sendiri. Mulai hari ini, belajarlah seperti Yusuf. Tuhan sedang bicara berkat Yusuf. Saudara akan mengalami seperti itu. Sekalipun ada tembok penghalang, saudara akan merembet. Saudara, sekalipun ada serangan-serangan, saudara tetap akan dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun yang lain kekurangan, El Shaddai akan memberkati saudara. Berkat yang terbaik, berkat yang luar biasa. Supaya bisa jadi berkat, tapi harus sungguh-sungguh mau jadi berkat. Saya ajak saudara tangkap sungguh-sungguh. Jangan hanya ingin kaya. Tuhan tidak punya tujuan untuk buat kita kaya. Tuhan punya tujuan buat kita jadi berkat. Betul, jangan salah. Saya tidak ngajari untuk kaya. Saya ngajari hidup jadi berkat. Hidup yang berguna. Ya, jadi berkat bagi keluargamu. Belajar dari yang kecil yang ada. Jadi berkat bagi keluargamu. Jadi berkat bagi sesama. Jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat hidupmu sesuai dengan panggilan daripada Tuhan. Sesuai dengan tujuan Tuhan memberkati. Kalau saudara lakukan seperti itu, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan nyata. Hiduplah jangan di dalam kegelapan. Kita ditentukan hidup di sini. Itu bukan munafik. Itu mempercayai perkataan Tuhan. Betul nggak? Itu bukan munafik loh. Keadaan nggak baik bilang baik. Lah memang saya ditempatkan baik kok. Justru perkataanku menciptakan yang tidak baik jadi baik. Betul saudara? Justru pikiranku perkataan tidak, itu merubah yang tidak baik jadi baik. Itu buat aku terima kebaikan Tuhan. Pagi terima kebaikan Tuhan, siang sore malam terima kebaikan Tuhan, penuh kebaikan Tuhan,
orang lain. Berbuat baik untuk pekerjaan Tuhan. Saja ini penting saudara. Sama-sama anak Tuhan saat itu. Kalau salah tempat nggak ngalami. Jangan salah tempat. Nah, saya tutup ya. Ini waktu yang luar biasa. Makin diteguhkan, makin diteguhkan. Ini kairos untuk bangsa kita Indonesia. Sejak saya ngomong G20 ini luar biasa sekali. Saudara, lihat keadaan makin gawat kok. Benar. Saudara dengar ya. Justru kalau Tuhan mau memancarkan terang, itu dibiarkan makin gelap, makin gelap, makin gelap. Karena makin gelap, terang Tuhan ini makin bercahaya. Karena makin gelap, terang ini makin berguna. Karena makin gelap, justru terang itu lebih nyata. Kalau sudah sama-sama terang, gak butuh terang. Justru dunia makin gelap. Tuhan itu justru memberikan terang yang luar biasa. Saya kemarin diteguhkan lagi luar biasa. Ya, 1 Desember keluarkan gereja kita akan dipakai, saudara. Ada doa ya untuk bangsa kita nasional dipimpin oleh Suseting. Saudara tahu Suseting yang sudah lama ya, pendoa yang luar biasa dari Jerman tapi hatinya untuk Indonesia. Saudara, ya itu Indonesia di hatiku 1 Desember saudara. Lah kemarin itu rapat panitia gitu saudara. Iya saudara. Ya pas saya ikut sekalian di situ. Ya saya berbagi sekali dia. Ya pokok kita sedang mempersiapkan sebaik mungkin supaya sungguh-sungguh terjadi kebangkitan doa untuk bangsa kita. Ini kairos luar biasa. Nanti juga pemilu. Ini sangat penting sekali. Didoakan segala sesuatunya saudara. Dan waktu dia mau selesai mendoakan, dia dapat penglihatan tentang Solo. Terang Tuhan sedang turun luar biasa atas kota ini. Lalu terang Tuhan yang ada di Solo ini mulai merembet ke berbagai kota di bangsa kita Indonesia. Kita saksikan saja. Kemarin Zoom sekalipun Zoom ya untung direkam juga bisa disaksikan. I say the Lord bless you. Saya katakan Tuhan memberkati engkau. God give you the wisdom to do this. Tuhan memberikan engkau hikmat untuk melakukan. There shall be an anointing upon you Akan ada urapan di atas setiap Bapak for Ibu. that which God wants to do in Solo. Karena inilah yang Tuhan mau lakukan atas kota Solo. Lord, and I thank you Tuhan, aku bersyukur that you have a divine appointment karena engkau memiliki janji ilahi with that city dengan kota for ini your glory. untuk kemuliaan-Mu. It will be a city of light. I see in the prophetic. Ini akan menjadi kota terang dan ini aku lihat. Solo is a lighthouse. It's a lighthouse in God. menjadi rumah terang di dalam. I see that from Solo, light will be dispersed over Indonesia. I see it as we pray. Saya melihat bahwa Solo akan dipenuhi dengan cahaya dan terang ini akan menjelajahi Indonesia. God, we thank you for that. Tuhan, kami bersyukur. And I pray for this committee. Dan aku berdoa untuk panitia. I pray for joy as they work on this. Aku berdoa untuk sukacita atas mereka. For wisdom, O Lord. Untuk hikmat Tuhan. In the wonderful name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang Lord indah. God, we thank you for that. Tuhan Allah, kami bersyukur, berterima And we kasih. say today, O Lord, Kami katakan hari ini that Tuhan, you do far above than what we could think or ask. bahwa Engkau dapat lakukan jauh melampaui apa yang Amen. dapat kita berdoa. I release it in the Spirit. Dan aku lepaskan di alam roh. I claim it in the Spirit. Aku klaim di alam roh. I speak it out, O Lord. Aku perkatakan Tuhan, You created in the Spirit. Engkau yang menciptakannya di alam roh. In Jesus' Di name. dalam nama And I thank you for that, Father. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Ini menggenapi yang selama ini Tuhan katakan. Lewat sejarah sudah bisa dapat. Solo seringkali menjadi motor kegerakan untuk bangsa kita. Sampai dibangun tugu peringatan. Semua kegerakan di Indonesia sampai merdeka diawali dari kota Solo. Solo menyala, Solo bergerak. Terus pergerakan sampai di mana-mana. Sampai di mana-mana. Sampai seluruh Indonesia. Sampai merdeka. Terus sampai pergantian-pergantian semua dari Solo. Dan sekarang ada nubuatan seperti ini. Tangkap saudara. Doakan. Kita punya tugas yang penting. Yang hidup di kota Solo. Doakan. Doakan. Terang Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Dicurahkan luar biasa. Jadi terang di mana-mana. Terus diteguhkan saudara. Saya juga diteguhkan. Ya hari-hari ini mungkin hari ini masih atau tidak. Berapa hari ini ada WPA. World Prayer. Ya 21 apa-apa itu di Perth
Australia. Saya telepon sana, saya tidak bisa ngikuti berhari-hari. Intinya banyak, saudara, luar biasa Tuhan berkata. Tapi salah satu yang ada kaitan dengan kita, di sana sedang dipercayai, disampaikan bahwa Indonesia punya dampak besar untuk kegerakan di Australia. Artinya dari Indonesia terus punya api sampai di Australia, saudara. Itu dipercayai ya di sana, saudara. Lalu juga, saudara, saya diundang datang untuk ASEAN Leader Summit, dan di sana diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, saudara. Yang saya kaget itu temanya persis dengan yang sedang kita ya alami, revival of Asian Churches. Ada revival, ada kebangkitan rohani atas ASEAN, saudara. Ya, mereka karena itu ASEAN, kita dari Indonesia, revival, bawa kegerakan revival sampai ke ASEAN, sampai ke Eropa, sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke tanah perjanjian. Itu diteguhkan, saudara. Ya, ini beberapa pembicara, saudara. Ini dari pendeta Yonggi Cho, ya gerejanya maksudnya. Yang sebelah kedua ini penggantinya pendeta Yonggi Cho, saudara. Ya, namanya Lee Yong Hun. Ya, itu ini saudara kenal siapa? Satish Kumar yang bawa kegerakan besar di India. Saudara doakan saya supaya bisa membawa obor kegerakan sampai di Asia, sehingga lebih lagi menyalakan di sana. Saatnya Indonesia bangkit, saatnya Tuhan pakai bangsa kita Indonesia. Kalau saudara bisa tangkap lagi, Tuhan gerakkan, bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Itu bukan kebetulan. Siapkan penuai, karena akan ada tuaian besar-besaran. Anak-anak Tuhan dibangkitkan jadi terang, jadi penuai, saudara. Ya, ada banyak, kita sudah teguhkan banyak hamba Tuhan yang sampai di sana, dan keadaan di sana, jalannya, ya tanahnya, dulu tanah yang tidak berguna, sekarang tiba-tiba luar biasa. Salah satunya juga tanah yang gersang kering jadi tanah yang subur, manis. Dulu ada ya semua buah-buahan ditumbuhkan di sana, manis semua. Peternakan juga maju, perikanan juga maju, dan banyak sekali, saudara. Dulu ada orang yang punya belimbing, ya kecut ditanam di sana bisa berubah. Lalu baru saja diteguhkan, saudara. Di sana itu ada satu pohon mangga liar. Itu sudah ada sejak, saudara, dipakai peternakan, sejak Tuhan belum berikan pada kita. Itu pohon mangganya kecut. Semua nggak mau ambil, jadi mau berbuah banyak, ya dibiarin jatuh di bawah. Itu sudah lama. Yang nunggu sekarang itu juga dulu yang nunggu, yang waktu peternakan, dia sudah tahu itu kecut, nggak pernah diambil. Sudah jatuh ya dibuang saja, karena buahnya kecut nggak bisa dimakan. Tapi baru saja ada orang, ya saudara, ambil gitu, saudara, coba, wah manis. Lalu tunjukkan sama yang jaga, sing jaga bisa kaget. Loh, ini selamanya sekian tahun lama itu kecut terus loh. Kok sekarang bisa jadi manis? Karena ada tangan Tuhan yang turut campur, yang luar biasa sekali, saudara. Ada satu terus diteguhkan, ya makin tambah peneguhan lagi. Kemarin minggu mulai saya gerakkan janji iman, saudara. Ya, saya kaget, bersyukur Tuhan mulai bergerak luar biasa. Jemaat mulai tangkap, jemaat mulai bergerak bersama. Ya, janji iman. Bahkan juga selain janji iman, ada juga tadi saya kaget pulang kebaktian kemarin, bukan pagi, kemarin ISS, saudara, dikejar. Ada ibu dan anak, saudara, bawa sertifikat. Dia berkata ini disuruh Tuhan, sertifikatnya, tanahnya diberikan untuk pusat kegerakan Roh Kudus. Mulai Tuhan bekerja luar biasa, saudara. Lalu untuk yang mau dibangun banyak sudah mulai, saudara. Ada yang tergerak biayai, ya perjamuan kawin di Kana, lalu perjamuan terakhir, lalu Petrus, apa kau mengasihi aku, gembalakanlah kawanan dombaku, ya lalu Roma, doa segala bangsa dan lain-lain. Masih ada yang lain juga, saudara, yang rindu juga bisa. Tapi ada satu yang surprise sekali, saudara. Minggu kemarin baru diumumkan tentang bukit doa, ruang doa, mulai ada biayanya, saudara. Kita tahap pertama, ya saudara, ini bisa berapa tahap? Tahap pertama itu buat 30, yang 25 itu umum, yang 5 itu khusus, saudara, untuk 5 jawatan. Jadi ruang doa, kerasulan, kenabian, saudara, penginjil, ya dan macam-macam. Itu langsung habis, malah buat rebutan, saudara. Lalu kok diem, saudara? Setengah-setengah. Lalu saudara, yang 25 itu juga cepat. Sampai kemarin malam, saudara, tinggal 6.
Saya baru saja tadi 34, nggak tahu sekarang 3 berapa lagi. Jam 6 tadi sudah 34. Saya nggak tahu, saya sedang berusaha kalau bisa membuat lebih lagi dari itu. Tapi sekejap 1 minggu aja sudah habis. Tuhan mulai bekerja. Saudara, dunia ngalami berat. Tapi sekali lagi, ada 2 hukum di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang berkarya sesuatu yang luar biasa. Saat kita menanggapi, saat kita bergerak, kita akan lihat. Ini bukan itu ya saudara. Saya lihatkan sekarang, sungguh-sungguh Tuhan sedang terjadi. Coba, ini data ibadah onsite yang datang. Onsite ya saudara, belum termasuk online ya saudara. Lihat ya, kita tahun 2022 ya 19.172. Setiap minggu hadirnya rata-rata sekian. Tahun 22 sampai 22. Lalu sampai September 9 bulan, sudah dengar ya, kehadirannya sudah 23.253. Saya katakan badai sudah berlalu. Saatnya kebangkitan. Saatnya orang mulai berbondong-bondong datang. Saatnya banyak orang diselamatkan. Kemarin, minggu kemarin, ya 1 minggu yang lalu, 24.025. Saatnya tuaian, saatnya kegerakan. Dibutuhkan banyak penuai. Hari ini saya ajak saudara tanggap. Ada mandat pengurapan seperti Yusuf. Yang sungguh-sungguh diterangi. Dibangkitkan. Jadi terang. Akan diberi hikmat oleh Tuhan. Untuk membangun bangsa ini. Kita pujian-pujian. Semua bangkit berdiri. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Lawatanmu, hidupku, mujizat terjadi sekarang. Pakai lagu ini berseru pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, Kau yang membuat segala sesuatunya jadi istimewa. Segala sesuatunya lebih daripada dunia. Dunia dalam gelap, tapi terang-Mu akan turun. Oh, terang-Mu akan bersaya dalam kehidupan kami. Berkaryalah, sekali lagi berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Semua angkat tangan, mulai berdoa pada Tuhan saudara. Pakai lagu ini menjadi doa juga berkarya Roh Kudus. Kami rindu seperti Yusuf. Oh, punya jiwa yang luar biasa, punya karakter pribadi, mentalitas yang luar biasa. Lebih daripada itu, punya roh yang luar biasa. Karena Engkau Roh Kudus, berkaryalah dalam hidup kami, berkaryalah dalam keluarga kami, berkaryalah dalam pekerjaan studi kami, berkarya dalam keuangan, berkarya dalam gereja-Mu sepenuhnya. Oh, berkarya di tempat ini sepenuhnya, berkaryalah atas setiap kami Tuhan sepenuhnya. Oh Tuhan, kami bersyukur firman-Mu yang sedang berkata, ada berkat seperti Yusuf di dalam kegelapan muncul terang, jadi terang, menerima pertumbuhan yang tidak terbatas. Sekalipun dihambat tetap merambat, sekalipun diserang, oh dengan banyak serangan tetap ada pelindungan dari Tuhan. Oh, sekalipun ada kebutuhan besar, oh Tuhan ada memberikan berkat yang terbaik, berkat dari atas, dari surga, berkat dari bawah yang tersembunyi, berkat seperti seorang ibu yang memelihara anak-anaknya, yang mencukupi anak-anaknya,
diperbarui. Oh, seperti pikiranmu Tuhan, yang kau pikirkan tentang bangsa kami Indonesia, yang kau pikirkan tentang keluarga kami, hidup kami, gereja ini yang kau percayakan, itu yang aku pikirkan. Rancanganmu mendatangkan damai sejahtera. Rancanganmu kami diberkati jadi berkat. Pikiranmu kami diterangi supaya jadi terang. Oralah pasal, beri kami pribadi sifat karakter buah roh, jadi orang yang bisa dipercaya, dipercaya dalam keluarga, dipercaya di tempat sekolah, kampus, dipercaya dalam pekerjaan, dipercaya dalam pelayanan, dipercaya Tuhan, berarti orang yang bisa dipercaya, sehingga kau percayakan hal yang besar. Oralah pasal, karalah pasal, Tuhan hambamu doakan, firmanmu sudah disampaikan, firmanmu mengalir, firmanmu menjadi rema, firmanmu jadi pembukaan, firmanmu jadi perkataan ilahi. Terima rema Tuhan, terima rema Tuhan, terima saudara rema Tuhan. Minta saudara, firman yang dibukakan Tuhan jadi rema untuk saudara pribadi. Tuhan berikan rema, berikan perkataan, berikan petunjuk. Rema terima saudara. Oralah pasakara, beri pengurapan seperti kau berikan pengurapan Yusuf. Beri Tuhan pikiran, karakter, bahkan Roh Kudus. Engkau bekerja sepenuhnya atas setiap kami. Oralah pasakara, kami sungguh-sungguh mengalami dunia dalam gelap, tapi kami dalam terang. Diterangi Tuhan, terangmu terpancar, kami jadi terang, kami jadi berkat. Ngalami firmanmu benar, keadaan di dalam Tuhan, ya ada kepastian. Oralah yang sakit sembuhkan Tuhan, supaya mereka pakai hidupnya, lakukan pekerjaanmu ini. Jadi alatmu yang kekurangan berkati luar biasa, supaya jadi berkat yang luar biasa. Tuhan kau yang berkarya, yang jalan buntu buka jalan. Tuhan, oh yang butuh pasangan beri pasangan untuk maju bersama. Anak-anak yang terbaik yang dipakai Tuhan luar biasa. Setiap doa-doa kau yang mendengar, kau yang menjawab, kau beri jawaban lebih daripada yang bisa diminta, lebih daripada yang terpikirkan. Dan dalam namamu Tuhan Yesus, kami terima jawaban doa. Kami terima, kami sudah dikabulkan. Kami terima janji Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Katakan aku terima janjimu Tuhan. Yes. Katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Lebih lagi katakan, oh yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, pasti pulang membawa berkas, pasti pulang membawa berkas, pasti pulang membawa berkas. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan, diberkati dengan berkat seperti Yusuf. Diberkati, diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohanimu, Amin.
Oh, ke pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadi berkat. Amin. Diberkati dengan jawaban doa. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam rohnya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin.